Halo, perkenalkan nama saya Alfa Fakar Kamajaya dari Program Studi D3 Manajemen Perdagangan Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang INSW atau Indonesia National Single Window. Mulai dari cara penggunaannya untuk ekspor komoditi bebas, hingga pentingnya sistem ini bagi pelaku usaha dan perdagangan di Indonesia. Halo teman-teman, pernah nggak kalian punya produk bagus, sudah ada pembeli dari luar negeri, tapi bingung urus dokumen ekspornya di mana? Harus ke Bea Cukai, ke Kementerian Perdagangan, belum lagi izin-izin yang bikin pusing. Nah, di video kali ini, aku mau kenalin satu sistem yang bikin semua proses itu jauh lebih mudah dan simple. Namanya INSW, yaitu Indonesia National Single Window. Kita akan bahas pakai cara pakainya step by step, khususnya untuk ekspor komoditi bebas dan kenapa sistem ini penting banget buat pelaku usaha maupun negara kita. Jadi apa itu INSW? Secara sederhana, INSW adalah portal elektronik yang dikelola oleh Lembaga Nasional Single Window di bawah Kementerian Keuangan. Fungsinya menyatukan berbagai proses dokumen ekspor impor, mulai dari dokumen kepabeanan, perizinan, karantina, sampai ke pelabuhanan. Jadi satu sistem yang terintegrasi secara online. Artinya pelaku usaha nggak perlu bolak-balik ke instansi yang berbeda, cukup ajukan data sekali lewat INSW. Nanti sistem yang akan meneruskan ke instansi terkait secara otomatis. Nah, khususnya untuk komoditi bebas, yaitu barang yang tidak termasuk dalam daftar larangan dan pembatasan ekspor, prosesnya di INSW jadi lebih cepat, karena nggak perlu izin tambahan dari Kementerian Teknis. Sekarang saya akan tunjukkan langkah-langkah praktisnya. Langkah pertama, buka situs resminya di insw.go.id. Pastikan alamatnya benar supaya tidak salah masuk ke situs yang bukan resmi. Langkah kedua, lakukan registrasi atau login. Kalau belum punya akun, pendaftaran dilakukan menggunakan NIB atau nomor induk berusaha yang didapatkan dari sistem OSS. NIB ini jadi identitas usaha kita di semua sistem pemerintah, termasuk di INSW. Lalu untuk langkah yang ketiga, setelah berhasil login, cek dulu kode HS atau HS code dari produk yang akan diekspor. Caranya, ketik nama produk di kolom pencarian komoditas. Kode HS ini penting karena menentukan status barang kita, apakah termasuk bebas, dibatasi, atau dilarang untuk ekspor. Kalau di situ statusnya tertulis bebas, artinya kita bisa lanjut proses tanpa perlu izin tambahan dari kementerian atau lembaga teknis lainnya. Dan langkah yang keempat, ajukan dokumen ekspor melalui menu pengajuan dokumen. Di sini kita unggah data pendukung seperti invoice, packing list, dan dokumen sesuai jenis produknya. Lalu untuk langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, pantau status pengajuan lewat menu tracking. Di sini kita bisa lihat prosesnya sudah sampai tahap mana, mulai dari verifikasi, pembayaran jika ada, sampai dokumen resmi diterbitkan. Semua bisa dipantau secara real time. Jadi kita nggak perlu telepon-telepon untuk menanyakan kejelasan status. Nah, itu dia 5 langkah utama untuk menggunakan INSW untuk ekspor komoditi bebas. Mulai dari akses situs, registrasi pakai NIB, cek HS code, ajukan dokumen, sampai pantau status. Sekarang, kenapa sih sistem single window seperti ini penting banget untuk diterapkan? Konsep single window ini sebenarnya lahir dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk menyeragamkan dan mempermudah proses perdagangan lintas negara di kawasan ini. Nah, ada beberapa manfaat utama dari sistem ini. Yang pertama, bagi pelaku usaha, prosesnya itu jadi lebih cepat, hemat waktu, dan biaya logistik bisa ditekan karena tidak perlu mengurus dokumen ke banyak instansi yang secara terpisah. Lalu untuk yang kedua, bagi pemerintah, semua data ekspor dan impor jadi terpusat dalam satu sistem.
sehingga lebih mudah dipantau dan lebih transparan. Ini juga membantu menekan potensi kecurangan atau pungutan yang tidak semestinya. Nah, untuk yang ketiga, sistem ini menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global. Kalau proses ekspor kita lambat dan berbelit, pembeli dari luar negeri bisa saja beralih ke negara lain yang prosesnya lebih efisien. Dengan adanya INSW, produk-produk komoditi bebas dari Indonesia bisa lebih cepat sampai ke tangan pembeli internasional. Nah, jadi INSW bukan cuma soal mempermudah urusan administrasi, tapi juga ikut mendukung daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan di kancah perdagangan global. Jadi itulah tutorial dan penjelasan mengenai INSW, Indonesia National Single Window. Dengan memahami konsep dan menggunakan sistem ini, semua arus atau alur ekspor komoditi bebas jauh lebih mudah, cepat, dan transparan. Ingat 3 kata kuncinya: 1 portal, semua proses transparan dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menyimak video saya, semoga bermanfaat.